Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faikal, NIM saya 112101056. Hari ini saya akan mengulang nilai presentasi saya. Saya mulai ya. 1. Sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. PUEBI. PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lantas, apa yang dimaksud dengan ejaan? Apa itu pengertian ejaan? Menurut KBBI, ejaan adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dari kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya, ejaan memiliki 3 aspek, yaitu fonologis, morfologis, dan sintaksis. Dalam pengertian ejaan di atas, kita tahu bahwa PUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca. Apa itu fungsi PUEBI? Bisa dikatakan bahwa PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. PUEBI adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia pengganti ejaan yang sebelumnya, yaitu EYD. Lalu apa perbedaan EYD dan PUEBI? Apa itu perbedaan EYD dan PUEBI? EYD adalah pedoman yang lama, sedangkan PUEBI adalah versi barunya. Bisa dikatakan PUEBI adalah pedoman terbaru pengganti dari EYD, sehingga secara EYD sudah tidak berlaku lagi. 3. Diksi dan kaidah. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang disampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi diksi. Tujuan diksi adalah memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas sebuah kata. Tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Hal ini juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Diksi adalah pilihan kata yang berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh lebih jelas, mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, dan latar sosial dalam cerita tersebut. Fungsi diksi. Selain beberapa tujuan pengguna diksi yang telah disebutkan, masih banyak lagi fungsi diksi yang kamu ketahui. Fungsi diksi adalah sebagai berikut. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Menciptakan suasana yang tepat. Mencegah perbedaan penafsiran. Mencegah salah pemahaman. Pencapaian target komunikasi lebih efektif. 4. Ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa Indonesia menurut Bassman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Namun penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contoh, apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan. 2. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki
fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara. Fungsi dari bahasa negara adalah bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, alat komunikasi nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pemilihan dan perluasan kalimat. Pengertian kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri kalimat. Jika sudah tahu saja ciri-ciri kalimat, maka akan semakin mudah saja dalam membuatnya. Kalimat bisa disebut sebagai kalimat jika memenuhi ciri berikut. Memiliki lebih dari satu klausa, diawali dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda baca. Setidaknya ada subjek dan predikat. Berwujud satu ide dan makna utuh. 6. Paragraf. Pengertian paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda-beda. Fungsi paragraf. Paragraf memiliki banyak fungsi. Di antara sekian banyak fungsi, paragraf di antaranya 1. Paragraf dalam suatu kalimat dapat menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dari tulisan penulis. 2. Menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dapat diterima oleh pembaca. 3. Paragraf dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang tulisan dan topik artikel. 4. Memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide dan penulisan yang akan dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih.